Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin wa barak. Allah subhanahu wa ta'ala min ma'alina bil nafi wal amal salih wa nafaqihna fid din wa an yaftah lana futuhal arifin wa an yarzuqna al-ikhlas fil aqwali wal a'mal. Allahumma amin. Wa jami'u asma'iz zamani taqbalun nasba ala dzarfiyati la farqa fi dhalika bainal mukhtassi minha wa ma'dudi wal mubaham. Baik. Wa na'ni bil mukhtassi ma yaqa'u jawaban mata nahwu yawmal khamis taqul sumtu yawmal khamis. Wa na'ni bil ma'dud ma yaqau jawaban kam ka usbu'i wa syahri taqulu itakaftu usbu'an. Baik. Wa na'ni bi mubahami ma la yaqau jawaban li syai'in minhuma ka hini wal waqti taqulu jalastu hinan. Wa amma asma'ul makani fala yantasibu minha ala dzarfiyati illa thalathatun anwa'i. Awwalu al-mubahamu kasma'il jihatis sitti wa hiya fawqa wa tahta wa yamina wa shimala wa amama wa khalfa wa ma ashbahaha. Wa tsani asma'ul maqadir ka mili wa farsakhi wa baridi nahwu sirtu milan. Baik. Kita masuk di asma zaman wa asma al makan. Jadi isim zaman nanti ada dua, ada yang mukhtas, mukhtasun dan juga mubhamun. Begitu juga yang isim makan, ada yang mukhtas, ada yang mubhamun. Kalau kemarin yang mukhtas, apa kemarin yang mukhtas? Yang lahu hudud, yang punya Batasan. Yang punya batasan, ada batasannya antara sekian ke sekian. Apakah dia tempat atau juga nanti makan. Kemudian yang mubham, laisa lahu hudud, yang tidak punya batasan. Contohnya apa kemarin kalau isim zaman yang tidak punya batasan? Contohnya abadan, kemudian waktu. Apa itu waktu? Kapan batasnya waktu? Tidak ada. Tapi kalau untuk katakan lailah atau yaumun, kapan yaumun? Dari terbitnya matahari sampai tenggelamnya matahari. Jadi punya batas. Begitu juga isi makan. Nanti ada yang mukhtas, ada yang mubham. Ada yang mukhtas, ada yang mubham. Baik. Jadi yang mukhtas dia sama lahu hudud, yang mubham yang tidak punya batasan. Contohnya yang punya batasan apa? Isi makan yang punya batasan. Contohnya apa? Baitun, rumah. Dia kata tempat, kata yang menunjukkan tempat. Kemudian apalagi masjidun. Punya batasan semua kan? Tapi mereka adalah kata kata yang menunjukkan tempat. Baik. Jadi contohnya lagi adalah mal'abun, lapangan. Mereka nanti kata-kata yang punya batasan. Nah, kalau isi mubham, apa itu mubham? Dia tidak punya batasan. Tidak ada. Contohnya, dia terlalu umum. Naam, fauqa, baik, fauq. Kemudian amam. Kemudian apa lagi? Khalfa, tahta. Baik, semuanya adalah kata yang menunjukkan tempat, tapi mereka apa? Kemudian nanti masuk di sini nanti yang mana? Yang mubham nanti adalah mil, jarak, mil. Kemudian nanti masuk farsakh, ya. Kemudian seterusnya. Dia ditakdirkan ke dalam isi makan yang mubham, tidak ada batasnya. Baik.
Dari sini kalau isim zaman maka semuanya kulluha mansubun, kulluha afwan kulluha jaza nasbuhu ala az-zarfiyah. Mereka isim zaman yang mukhtas dan mubham mereka boleh dinasab karena alasan dzarfiyah atau maf'ul fihi. Baik. Tapi kalau isim makan yang boleh hanya yang mubham. Yang mukhtas ini tidak boleh. Mudah ya insyaallah. Baik. Jadi mereka di sini yang mubham jaza lahu nasbuhu ala az-zarfiyah. Boleh nasabnya karena dzarfiyah. Baik. Jadi tafadhol antum terjemahkan. Jadi antum dapat gambarannya dulu. Fadhol lanjut tadi terjemahkan. Dan semua isim-isim zaman menerima nasab atas zarfiyah. La farqu. Ada di sini maknanya karena ya, bukan di atas tapi karena zarfiyah, karena menunjukkan tempat. Menunjukkan kedudukan. Tapi maksudnya di mana tempatnya atau waktunya. Lanjut. Tidak ada perbedaan dalam hal itu antara yang mukhtas dan yang ma'dud dan yang mubham. Baik. Apa yang mukhtas dan ma'dud dan mubham? Sudah jelaskan. Fadhol. Apa wana'ni yang kami maksudkan? Yang kami maksudkan dengan mukhtas apa yang yaqa'u. Apa yang menjadi? Apa yang menjadi jawaban untukkah? Untuk mata. Mata apa itu? Mata kah? Kapan? Untuk kapan? Lanjut. Seperti hari Kamis. Kamu mengatakan saya berpuasa pada hari Kamis. Baik. Jadi yauma di situ sebagai apa? Sumtu yaumal khamisi. Saya berpuasa apa? Hari Kamis. Yauma sebagai apa? Nakra menasab sebagai maf'ul fi. Maf'ul fi atau dzarfiyah. Lanjut. Maksud dari ma'dud apa yang menjadi jawaban atas berapa. Seperti usbu. Apa sih? Berapa hari antum di sini? Antum katakan usbu, 1 pekan. Contohnya apa? Taqulu wasyahri, bulan. Kamu mengatakan ini taqulu, ini contoh ya. Contohnya kamu katakan i'takaftu. Ayo. Saya berdiam diri. Saya beriktikaf. Saya beriktikaf 1 pekan. 1 pekan. Dan makna dari mubham apa yang tidak menjadi jawaban atas sesuatu dari keduanya. Seperti hin apa hin? Hin artinya waktu. Waktu. Waktu artinya waktu. Waktu. Seperti kamu mengatakan saya duduk pada suatu waktu. Saya duduk pada suatu waktu. Jadi kalau untuk perhatikan di sini kan dia bagi 3 kan? Dia bagi tiga berdasarkan apa? Berdasarkan pertanyaan. Ada yang boleh ditanyakan dengan kam, ada yang boleh ditanyakan dengan mata, ada yang tidak bisa ditanyakan dengan keduanya. Tapi kalau mau disimpulkan, mereka semua nanti terkumpul dalam 2 paragraf besar saja. Mukhtas mubham ini maksudnya tadi kan disebutkan situ mukhtas dengan ma'dud dengan juga mubham. Tapi yang diartikan dari segi pertanyaan. Ada yang bisa ditanyakan dengan kapan, bisa ditanyakan dengan berapa, ada yang tidak bisa ditanyakan dengan keduanya. Tapi sekarang kalau antum jadikan hanya 2 saja, mukhtas dan mubham, ini lebih simpel. Karena apa itu mukhtas? Yang mempunyai batasan. Baik. Maka yang kalau antum katakan mukhtas yang mempunyai batasan, masuk tadi 2 yang bisa ditanyakan mata dengan kam, mereka masuk ke dalam mukhtas. Baik. Kemudian kalau yang mubham, maka ini tidak punya waktu, yang tidak punya batasan. Contohnya tadi waktu dan juga hin, hanya 2 saja. Paham insyaallah?
Lanjut. Kan tadi tak madu. Hah? Apa? Kan tadi madu. Kalau kam tadi ma'dud. Yang ini mukhtas masuk di nanti kan mata di sini nanti kan usbu. Kemarin sudah disebutkan anunya usbu, kemudian syahr. Kalau mata tadi lail, kemudian atamatan dan seterusnya. Lanjut. Jadi itu paham kan? Jadi yang dia katakan sama antum, kalau isim zaman mau mukhtas mau mubham, maka dia katakan apa tadi? Apa dia bilang? Mana tadi? Dia bilang adalah jami'u asma'iz zaman, seluruh isim-isim zaman takbalu nasba. Mereka semua menerima nasab ala dzarfiyati. Karena alasan dzarfiyah menunjukkan kondisi waktu. Maksudnya di dzarfiyah itu maksudnya begini. Misalnya dzarfiyah itu menunjukkan tempat seperti ini. Antum dilingkar dengan tempat atau waktu. Misalnya lail. Yang garis ini namanya lail, antum berada di dalam tersebut. Jadi kenapa dinamakan keterangan waktu dzarfiyah? Karena kita berada dalam kurun waktu tersebut. Antum paham? Contohnya antum dalam amama di depan. Nah, kalau amama enggak ya. Tapi kalau dzarfiyah yang dari waktu, misalnya antum katakan yaum, maka yaum ini yang mengelilingi antum menjadi tempat untuk antum berada di dalam. Maka dia katakan untuk isim zaman, maka dia menerima mau dia mukhtas atau mubham. Apakah nanti kalau di sini tambahan, apakah nanti dia mukhtas ma'dud dengan mubham adalah menerima nasab karena dzarfiyah. Kenapa dia katakan seperti itu? Karena nanti pada isim makan mukhtas tidak masuk dalam dzarfiyah. Dia tidak bisa dinasab karena dzarfiyah. Yang bisanya yang mubham dan juga nanti yang dimasukkan di dalamnya adalah mail dan farsakh. Baik, lanjut. Terjemahkan. Dan adapun isim-isim yang isim-isim makan, maka dia tidak nasab darinya atas dzarfiyah kecuali 3 jenis. Yang pertama mubaham, isim-isim jihatis siti. Dia adalah fauqa, tahta, yamina, washimala, wa amama, belakang dan asbaha. Yang serupanya. Keterangan tempat ya, yang mubham yang tidak ada batasannya. Lanjut yang kedua. Dan yang kedua isim yang maqadir. Yang menjelaskan tentang apa? Jarak. Contohnya? Contohnya mil, farsakh, barit. Contohnya saya berjalan 1 mil. Maka ini disebutkan dia dzarf zaman, dzarf makan apa? Lanjut. Dan yang ketiga apa yang mustaqon. Apa mustaq? Mustaq artinya makhuz, yang diambil. Isim-isim yang diambil. Isim-isim yang diambil dari masdar. Ambilnya fiilnya. Baik. Jadi amil daripada jumlah fi'li adalah fi'il. Dan ini kan masuk ke dalam jumlah fi'li. Mereka menjelaskan keterangan tempat atau waktu dari terjadinya fi'il. Baik, Anda paham? Lanjut. Contohnya saya duduk majelis Zaidan di majelis Zaid. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan aku kunna wa anna kunna naqudu minha, dan dahulu kami naqud. Apa naqud? Kami duduk darinya, minha dari langit. Dari langit, maqa'ida lisama, tempat-tempat untuk mendengar, tempat-tempat duduk untuk mendengar. Antum paham? Jadi ini kalamnya syaitan. Tatkala mereka mencuri berita di langit, mereka katakan wa anna, dan sungguhnya kami kunna dahulu naqudu, kami duduk minha di langit, minha di situ di langit, maqa'ida lisama, tempat-tempat duduk yang di situ bisa kita mencuri dengar. Maqa'id itu tempat duduk. Kami duduk di tempat duduk, maqa'id lisama, untuk mencuri dengar, untuk mendapatkan pendengaran dari berita-berita
Berita-berita langit. Memahami insyaallah. Jadi disebutkan di sini, intinya di sini dia lebih rincikan lagi ya, mubham nanti atau isi makan nanti menjadi banyak. Ada yang mubham, kemudian nanti ada yang apa? Apa tadi yang kedua? Asmaul maqadir. Adalah asma al maqadir. Al maqadir. Contohnya mil, farsakh dan seterusnya. Kemudian nanti ada isim yang ma'khuz, mustaq, artinya ma'khuz, yang diambil min ismi makan, dari isi makan fi'lihi, dari isi makan fi'il. Contohnya jalasa, apa isi makannya? Atau isim zaman isi makannya? Majelis. Perhatikan, muroja lagi. Isi makan isim zaman ada berapa wazannya? Maf'al, Maf'alun, sama maf'alun sama mif'alun. Afwan, maf'al sama maf'ilun. Maf'alun sama maf'ilun. Maf'al atau maf'il. Kapan dia menjadi maf'al? Kalau fi'ilnya adalah, atau mudahnya, kapan dia menjadi maf'il? Hukum asalnya maf'al. Semua fi'il, hukum isim zaman, isim makannya, wazannya maf'al. Contohnya koma. Apa isim zamannya? Isim makannya? Ikut wazan ini. Asalnya adalah makomun. Tempat berdiri, makanya makom Ibrahim. Tempat berdirinya Ibrahim. Itu ya insyaallah. Baik. Ini ikut wazan maf'al. Asalnya adalah, karena asalnya ini adalah qawama. Antum paham? Nah, kalau isim zamannya berarti makwam. Sekarang berharokat huruf ilat, sementara huruf sakit di belakangnya sukun, maka wajib dipindahkan harokatnya menjadi maqaum. Sekarang huruf ilat sukun, kemudian sebelumnya fathah, wajib diganti menjadi alif yang cocok. Maqaum. Baik. Intinya hukum asalnya semua isi makan isim zaman daripada fi'il sulasi adalah maf'al. Kemudian nanti muncul wazan maf'il. Kapan? Kalau fi'il mudhari'nya ikut wazan yaf'ilu. Atau nanti huruf fi'il mudhari'nya nanti fi'il sulasinya nanti diawali, dia adalah huruf misal. Apa itu huruf misal? Yang diawali oleh huruf ilat. Waw. Misal wawi apa? Misal huruf ilat, misal wawi. Tapi huruf ilatnya adalah waw. Contohnya nanti adalah misalnya warisa. Ini huruf ilatnya waw. Maka isi makan isim zamannya pasti ikut wazan maf'il. Berarti apa? Mauris. Betul enggak? Maf'il. Maurisun. Betul enggak? Baik. Mauris. Jadi ini isim zamannya. Untuk isi makan. Mudah ya? Kemudian kalau jalasa yajlisu. Majlis. Kenapa bisa menjadi majlis? Karena fi'il mudhari'nya yaf'ilu. Mudah ya insyaallah. Baik. Makanya dia katakan sama antum tadi, yang ketiga adalah isim yang diambil ismun ma'khuzun min ismi makani fi'lihi. Yang diambil daripada isim makan fi'ilnya. Baik. Lanjut. Anda paham apa, Tam? Sekarang fadhal, antum baca. Bismillah. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa ma ada hadhihi salasatal anwa'a min asma'il kamali la yajuzu intisabuhu ala zarfiyyati fala taqulu jalastul baita wala sallaitul masjida wala qumtu tariqa walakin hukmuhu an yajurruhu tajurruhu bifi wa quluhum dakhaltul masjidah wasakantul baita mansubun alat tawassu'i bisqatil khafidi. Baik. Terjemahkan dulu atau sebelum itu. Jadi
Untuk fiil yang mukhtas yang menunjukkan tentang yang punya batas isim makan, isim zaman, mereka nanti boleh nasab jaza nasbuhu, boleh nasabnya kalau fiilnya pakai fiil dua. Yang pertama dakhola atau sakana. Sakana. Kalau fiilnya dakhola dan juga sakana, maka isim ini boleh nasab dengan fiilin. Jadi isim makan atau isim zaman. Contohnya untuk katakan dakhaltu masjida. Saya masuk ke dalam masjid. Di sini nasab. Kenapa nasab? Isimnya cek. Maf'ul fihi. Maf'ul fihi. Sementara tadi kita tahu bahwasannya isim makan yang khusus yang menunjukkan tempat, maksudnya punya batasan. Contohnya masjid, rumah. Ini kan masjid punya batasan. Jadi mereka tidak bisa nasab dengan alasan maf'ulun fihi. Tapi kenapa tidak bisa? Karena mereka isim zaman yang mukhtas, yang punya batasan. Tapi di sini boleh. Kenapa boleh? Karena fiilnya pakai fiil dakhala. Atau nanti pakai fiil sakana. Misalnya untuk katakan sakantu Al-baita. Atau ya, sakantu al-baita. Saya tinggal dalam rumah. Di sini nasab kenapa? Maf'ulun fi. Kenapa boleh? Karena sebagian ulama bolehkan kalau dua fiilin. Dua ini saja. Nah, hanya ini dua saja. Maka kita katakan tafadhol terjemahkan. Wa ma ada hadhihi. Dan apa yang selain? Ada selain. Selain dari tiga jenis ini, dari isim makan, tidak boleh dinasab padanya zoroh. Tidak boleh dinasabkannya karena dzarfiyah, karena maf'ulun fihi. Baik. Karena yang boleh tadi isim makan, yang boleh maf'ulun fihi hanya berapa? Yang pertama isim mubham, kemudian isim yang maqadir, kemudian isim yang diambil daripada isim makan fiilnya. Hanya tiga saja. Selain tiga ini tidak boleh kita nasabkan isim karena dzarfiyah. Tapi di sini dijelaskan boleh kita nasabkan isim mukhtas. Contohnya bait dengan masjid dengan alasan dzarfiyah atau maf'ulun bihi, tapi dengan syarat fiilnya harus fiil dakhala atau sakana. Harus fiil dakhala atau sakana. Mudah ya insyaallah. Baik. Jadi pengecualian kalau isim makan. Dan ini sebagian ulama saja yang katakan. Lanjut. Maka tidak boleh kita katakan. Jangan kita katakan. Atau tidak dikatakan, tidak kamu katakan, boleh juga. Jalastul baita. Saya duduk di rumah. Saya duduk dalam rumah. Tidak boleh kita katakan baita di sini sebagai maf'ulun fihi. Karena dia isim mukhtas, isim zaman atau isim makan yang mukhtas, yang punya batasan. Tidak boleh kita katakan dia di sini sebagai maf'ul mutlak. Harus kita sambung dengan huruf jar. Jalastu fil baiti. Tidak boleh kita langsung masuk ke dalam isimnya. Karena dia tidak bisa digunakan sebagai maf'ulun fihi. Baik. Lanjut dan tidak wala shallaitul masjid. Saya sholat dalam dalam masjid. Tidak boleh kita katakan seperti ini. Masjid nasab sebagai maf'ulun fihi. Karena harus kita pakai huruf jar. Karena isim makan yang punya batas, yang dia mukhtas mahdud atau mukhtas nanti tidak boleh nasab karena dzarfiyah, tidak boleh. Harus disambung dengan huruf jar. Saya sholat dalam masjid. Lanjut. Walakum tu tariqo. Saya berdiri di jalan. Saya berdiri di jalan. Harusnya kita katakan kumtu fit tariq. Kumtu saya berdiri di jalan. Lanjut. Walakin. Dan akan tetapi hukumnya tajurruhu. Jar dengan bi. Harus kamu jar dengan huruf jar fi. Mudah ya insyaallah. Kalau dia hukumnya, kalau isimnya adalah mukhtas, isim makan yang punya batasan. Lanjut. Dan kalian katakan qauluhum, sebagian ulama. Perkataan mereka sebagian ulama. Perkataan mereka dakhaltul masjidah. Saya sakantul
Apa dakhaltu masjid? Saya masuk. Saya masuk dalam rumah. Dalam masjid. Dan saya tinggal di dalam. Saya tinggal di dalam rumah. Nah. Dan mansub alat tawassu. Apa tawassu? Kebolehan atau keringanan. Dan bi isqatil khafid, keringanan. Kenapa? Dengan dijatuhkannya huruf jar. Mereka boleh di nasab dzarfiyah. Jadi alasannya nanti boleh dua. Ada yang katakan nasabnya karena dia maf'ulun fi, ada yang katakan nasabnya karena dicabut huruf jarnya. Sehingga nanti dikatakan mansubun. Mana tadi? Misalnya kita antum katakan sakantul baita. Baita di sini i'rabnya adalah mansubun. Kenapa mansub? Li isqatil khafid. Li isqatil, karena menggugurkan al khafid. Apa artinya khafid? Yang li isqatil khafid. Karena menggugurkan, mencabut huruf jar. Nasab karena dicabutnya huruf jar. Harusnya ada dakhaltu fil baiti. Kalau kita cabut huruf jarnya menjadi nasab. Paham? Nanti ini ada dalam pembahasan para ulama. Isim dinasab karena dicabut huruf jarnya. Ya, karena di sini masjid dia harus ada fi tadi. Kalau yang masjid ini walaupun tidak muncul fi-nya enggak apa-apa dia. Tidak, maksudnya? Apa penting yang masjid. Masjid kenapa? Dia tidak dimunculkan fi-nya kalau masuk di sakana dengan dakhala. Nah, ada yang katakan biar tidak masuk fi, dia tetap nasab karena maf'ulun fi. Tapi ulama yang lain membantah, tidak, di situ nasab bukan karena maf'ul fi. Tapi kenapa? Karena dicabut huruf jarnya. Dan itu ada nanti dalam pembahasan nahwu, isim dinasab karena dicabut huruf jar. Lanjut. Babul maf'ul min ajlihi. Wa yusamma al maf'ulu li ajlihi wa yusamma al maf'ula lahu. Maf'ulu lahu. Wa huwa ismul mansubul ladzi yuzkaru bayanan bisababi waqu'il fi'li. Baik. Nahwu qama Zaidun ijlalan li amrin wa qasadtuka ibtigo'a ma'rufika. Aywa. Lanjut. Syurutul maf'ulil li ajlihi. Wa yushtaratu kaunuhu masdaron qalbiyan wattihadu zamanihi wa zamani amilihi wattihadu fa'ilihima kama taqaddama fil misalaini wa kaqaulihi ta'ala wala taqtulu auladukum khasyata imlaqin wa qaulihi ta'ala yunfiquna amwalahum ibtigha'a mardatillahi wala yajuzu ta'ahabtu as-safara li'adami ihadiz zamani wala ji'tuka muhabbataka iyaya li'adami tihadil fa'ilihi bal yajibu jarruhu billami taqulu ta'ahabtu lis-safar ta'ahabtu lis-safari wajituka limahabbatika iyaya. Baik, sekarang pembahasan maf'ul li ajli. Pembahasan tentang maf'ul li ajli. Ini sudah ya? Atau antum sudah pernah foto kan ini? Nah. Baik, sekarang pembahasan tentang maf'ul al-maf'ul li ajli. Al-maf'ul li ajlihi. Jadi namanya nanti ada maf'ul li ajli atau maf'ul min ajli atau maf'ul li ajli. Baik, intinya maf'ul ini yang dikerjakan ini apa faedahnya? Dia menjelaskan tentang sebab batin terjadinya fi'il. Sebab batin. Jadi maksudnya sebab batin nanti apa? Sebab batin. Kenapa disebutkan sebab batin? Karena nanti dia datang menjadi atau munculnya sebagai masdar qalbi. Dia berubah masdar qalbi.
masdar, tapi sifat fiilnya adalah perbuatan hati. Baik. Maka dikatakan sama antum, pertama ta'rifnya apa? Terjemahannya apa? Ismun mansubun. Kemudian alladzi al-ismul al-mansubu alladzi yuzkaru bayanan disababi lisabab wuqu'il fi'l. wuqu'il fi'li. Apa tuh maf'ul ajli? Dia adalah isim nasab. Tentunya hud atau fadlah. Apa itu fadlah? Intinya bukan rukun. Dia bukan menjadi rukun adanya sebuah jumlah. Kan rukun jumlah apa? Kalau jumlah ada dua. Rukunnya ismiyah atau fi'liyah. Apa rukunnya? Dikatakan dia menjadi jumlah ismiyah? Mubtada khobar. Kemudian fi'liyah? Fi'l fa'il. Sudah. Yang bukan ini maka namanya nanti fadlah. Baik. Mereka bukan menjadi rukun daripada jumlah. Terdirinya jumlah bukan rukun daripada mereka. Adapun segi mana mereka biasanya menentukan. Baik. Dia adalah isim yang nasab yang disebutkan isim nasab. Isim apa di sini yang disebutkan? Isim untuk penjelas. Masdar, kemudian kolbi. Masdar kolbi. Isimnya berupa masdar, kemudian sifatnya dari dalam hati. Yang disebutkan sebagai penjelasan sebab terjadinya fi'il. Maka disebutkan kenapa? Apa tadi? Sebab batin terjadinya fi'il. Contohnya apa dia bilang? Qoma Zaidun. Apa? Qoma Zaidun. Ijlalan. Qoma Zaidun. Ijlalan. Ijlalan. Li amrin. Kenapa Zaid berdiri? Muliakan. Kenapa Zaid berdiri? Karena memuliakan Amr. Paham? Baik. Kemudian setelah antum tahu definisinya, ini contohnya daripada definisi ini. Kemudian nanti ada namanya syurut. Ada syaratnya dia menjadi maf'ul mutlak. Yang pertama, dia harus masdar. Kemudian kolbi. Pertama harus dia dari isi masdar yang keterangan hati. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua, ittihad al-fa'il. Samanya orang yang melakukan pengagungan dengan pelaku. Maksudnya begini. Antara pelaku yang mengerjakan fiil sama dengan pelaku yang mengerjakan maf'ul mutlak. Pelaku yang mengerjakan maf'ul mutlak. Contoh, misalnya nanti antum katakan ji'tuka. Misalnya mahabbataka. Iya ya. Saya datang kepadamu karena kecintaanmu kepada saya. Siapa yang datang? Saya. Siapa yang datang? Saya. Baik, yang datang adalah saya. Mana failnya? Yang lakukan perbuatan datang adalah saya. Siapa yang cinta? Yang mencintai? Mahabbatuka. Saya. Mahabbatun asalnya mahabbah. Mahabbah ini artinya cinta. Mahabbatun cinta. Siapa yang mencintai? Mahabbatuka iya ya. Kecintaanmu kepada saya. Siapa yang mencintai? Kamu. Maka di sini pelaku cinta adalah maka ini tidak bisa dikatakan sebagai maf'ul li'ajlihi. Tapi kalau seandainya tidak katakan jituka mahabbati iyaka. Saya datang karena saya cinta kepadamu. Ini bisa enggak jadi maf'ul mutlak? Maf'ul li'ajli? Bisa. Karena pelakunya. Karena pelaku cintanya adalah saya. Perbuatannya juga. Mudah ya insyaallah. Baik. Berarti saat yang di atas itu yang li amrin, itu amrin namanya maf'ul bihi satu. Orang ya, secara dia maf'ul bihi. Tapi kita tidak bisa kenapa? Karena fiilnya lazim. Jadi ada pemasukan huruf jar juga satu. Makanya
Apa fungsinya huruf jar? Untuk menyambungkan makna isim kepada fi'il, itu saja. Oh, nasib. Dia menyeret maknanya fi'il kepada maknanya isim kepada fi'il. Zaid berdiri memuliakan Amr. Yang berdiri Zaid yang memuliakan juga Zaid. Tapi kalau tadi berbeda kan? Saya mendatangimu mahabbatuka, karena kecintaanmu kepada saya. Boleh enggak? Saya datang kepada seseorang karena dia cinta sama saya. Boleh enggak? Enggak boleh, Ustaz. Saya datang sama seseorang karena dia cinta sama saya. Oh, boleh. Tapi tidak dinamakan maf'ul li ajli. Di sini nanti dia harus bergandengan dengan huruf jar li. Wajib bergandengan. Ji'tuka li mahabbatika iya ya. Anda paham? Dia harus pakai huruf jar. Tidak boleh langsung menjadi tidak boleh menjadi nasab. Dia harus menjadi wasilah, mencari wasilah dengan huruf jar li. Paham ya insyaallah? Baik. Kemudian syarat yang kedua, ittihaduz zaman. Harus sama waktunya. Waktu masdar dan juga waktunya fiil harus sama. Contoh, misalnya di sini disebutkan ta'ahabtu. Ta'ahabtu. Ta'ahabtu artinya saya bersiap. Saya bersiap. As-safar. Atau safar, begitu ya? Enggak pakai alif lam tadi ya? Pakai ya? Di situ ta'ahabtu safar. Ta'ahabtu apa tadi? Mana, Ustaz? Jangan membaca tadi. Contohnya adalah tahabtu as-safar, pakai alif lam. Paling bawah. Yang kedua paling bawah. Tahabtu safar. Saya melakukan persiapan untuk safar. Safar apa artinya safar? Perjalanan. Jauh. Di sini tidak boleh. Tidak boleh safar. Kenapa tidak boleh safar? Karena berbeda. Tahabtu ini sebelum atau setelah? Sebelum atau setelah perjalanan? Sebelum. Sebelum. Persiapan dilakukan kapan? Sebelum. Sebelum perjalanan atau setelah perjalanan? Sebelum perjalanan. Waktunya persiapan sebelum. Kemudian kalau safar dinamakan safar kalau terjadi setelah perjalanan. Antum paham? Jadi safar itu bukan antum safar. Misalnya antum dibolehkan untuk jamak sholat safar. Jamak sholat karena safar misalnya. Jadi bukan pada saat antum masih di rumah, antum sudah boleh jamak. Nanti antum sudah keluar daerah, baru antum boleh jamak. Baru ada keringanan-keringanan safar untuk antum. Antum paham? Tidak boleh antum, saya sudah safar nih sekarang, saya sudah musafir. Sudah niat begitu, Ustaz. Sudah niat safar. Sementara antum langsung misalnya dalam masalah di puasa misalnya. Antum sudah batalkan puasanya antum karena antum sangka dirinya antum adalah musafir. Sementara antum belum melakukan perjalanan. Saya tidak puasa ini sekarang. Karena sebentar saya safar. Tidak boleh, haram. Batal puasanya antum batalkan puasa secara sengaja. Kapan berlaku keutamaan itu? Kalau antum sudah di luar daripada daerahnya antum. Kalau antum sudah lakukan safar. Baik, tahap itu safar. Maka kapan safar ini? Setelah perjalanan. Atau sementara perjalanan. Iya, sementara perjalanan. Maksudnya setelah kita melakukan perjalanan, sudahlah kita lakukan perjalanan, maka ini berbeda waktunya. Ini terjadinya setelah masdar ini, safar ini kan masdar. Kemudian kolbi, maknawi. Ini setelah perjalanan, ini sebelum perjalanan, maka berbeda waktunya. Ini tidak bisa menjadi maf'ul li ajli. Maka wajib kita gandengkan dengan huruf jar lam. Tahabtu lis safar. Saya bersiap nanti untuk perjalanan safar. Paham? Jadi kalau kita melihat maf'ul li ajli ya filnya lazim semua nih, Ustaz. Filnya lazim semua. Filnya lazim semua. Kalau tadi bisa, tidak masalah. Misalnya darabtu fulan, darabtu waladi. Saya memukul anakku ta'diban lahu. Saya memukul anak saya ta'diban lahu. Saya memukul anak saya. Siapa yang melakukan daraba? Saya. Yang mendidik siapa? Saya. Maka ini adalah maf'ul li ajli. Paham? Darabtu waladi sebagai apa? Saya memukul. Maf'ul apa? Saya memukul anakku. Sebagai apa? Maf'ul li yang dikenai pekerjaan. Saya memukul anak saya. Apa irobnya waladi?
mansubun walamatun aslihi fathatun muqaddaratun ala ma qabla ya'il mutakallim. Di atas ya, di atas huruf sebelum ya mutakallim, mana amin zuhuriha istiqolul mahalli bi harokatin munasibatin bi harfil ya. Dan nampaknya adalah harokat yang mencocokkan dengan huruf ya yang di depan. Mudah ya insyaallah. Jadi ta'diban ini adalah maf'ul mutlak, maf'ul ajil daripada darabtu fi'il muta'addi. Baik. Yang lazim tidak butuh. Baik, jadi. Lanjut, terjemahkan. Wa yusamma. Atau antum sudah paham ya, insyaallah. Sasat. Antum langsung masuk di syurut. Masuk terjemahkan syurutu kaunihi dan wa yustaratu afan. Dan syarat-syarat kaunu maksud maf'ul bih. Tidak, wa yustaratu. Yang syurutu maf'ul ajli. Syurutnya maf'ul ajli. Antum terjemahkan dulu. Dan syarat-syarat bagi maf'ul ajli adalah masdar kolbian. Masdaran kolbian. Dia harus masdar kolbi. Perbuatan perbuatan hati. Lanjut. Wattihadu. Apa ittihad? Bersatunya. Ittihadu zaman, bersatunya waktunya dan waktu masdar. Zamanihi maksudnya waktu masdar, bersatunya waktu masdar. Wa zamanu amilhi, dan juga wazan pelakunya. Waktu masdar dan juga waktu pelakunya adalah harus satu. Lanjut. Wattihadu dan fa'ilihima. Sesuai dengan apa? Bersatunya waktu masdar dan juga waktu fi'il. Yang pertama tadi. Bersatunya waktu masdar dan juga waktunya fi'il. Kemudian yang kedua, bersatunya waktu fa'ilnya dan juga masdarnya. Kama taqaddama. Dan apa-apa yang sebelumnya pada dua contoh yang di atas tadi. Lanjut. Dan Allah SWT berfirman, dan janganlah contohnya firman Allah SWT, wala taqtulu auladakum. Jangan kalian membunuh, ini film tadi. Jangan kalian membunuh anak-anak kalian khasyata imlaq. Perhatikan. Wala taqtulu auladakum. Siapa yang membunuh? Kalian. Wau jamaah. Jangan kalian membunuh anak-anak kalian khasyata imlaq. Siapa yang takut miskin? Khasyata takut, imlakin miskin. Siapa yang takut miskin? Yang takut miskin Allah atau mereka ini? Jamaah. Maka di sini adalah ittihadul fa'il. Baik. Jangan kalian membunuh anak-anak kalian karena kalian takut miskin. Lanjut. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, yunfiqu wa yunfikuna amwalahum. Mereka menginfakkan harta amwalahum, afulun bihi, harta-harta mereka. Ibtigha'a mardatillah. Apa ini ibtigha'a? Mengharapkan. Mardot. Apa mardot? Di sini apa ini mardot? Mardotun. Radiya yardo mardoh. Makan. Apa? Mardo. Keridoan. Dia apa dia di sini? Isim apa ini? Mardo. Apa wazannya? Maf'alun. Mardotun. Asalnya adalah mardoyun dari fi'il rodiya. Tatkala menjadi maf'ul masdar mimi, ini namanya masdar mim. Anda masih ingat masdar mim? Wazannya maf'al. Jadi yang wazannya maf'al adalah masdar mim, isim makan, isim zaman. Paham ya insyaallah? Baik. Mardotun ianya dihapus diganti dengan huruf tamarbutah. Baik. Mimnya tambahan ikut wazan. Paham ya insyaallah? Jadi kalau kita menghapus satu huruf dalam kata, maka wajib diganti dengan tamarbutah. Contohnya apa? Contohnya adalah misalnya wamiko yamiku mikotan. Wamiko yamiku mikotan. Jadi kebiasaan daripada huruf sakit adalah biasa dihapus dan diganti dengan huruf tamarbutah. Baik, semua masdar daripada misal wawi biasanya dihapus
huruf wawunya dan diganti dengan tamarbu marbut. Masdarnya tadi dihapus. Wasako yasiku. Wasako yasiku apa? Sikotan. Wasako yasiku Sikotan. sikotan. Itu masdarnya tadi masdar. Wasako yasiku sikotan. Isi masdar mimnya apa? Maskotan. Mau sikun Mau sik. atau mau Sikun. Mau sikun. mau sakun. Mau sakun. Kalau mau sik apa? Oh, sik. Ya, namsat. Isim makan isim dah? Isim zaman. Isim zam. Namsat. Kalau mau sik isim makan dan isim dah? Itu maksud Kalau mau masdar sak mim. mau sakun. Masdar mi? Masdar mim. Masdar mi. Masih. Baik. Jadi mardot adalah mardotil. Masdar mim. Mardotun. Masdar mim. Afan. Tidak dihapus ya. Tidak dihapus. Salah. Ini tadi isim dia daripada rodia. Rodia. Yardo. Isim masdar mimnya apa? Mardo. Mardo. Jam muannats salimnya apa? Mardo. Mardotun. Isim yang tadi jamak alif bengkok diganti menjadi alif tegak. Kenapa? Karena setelahnya ada Tatanis. tatanis. Paham ya, insyaallah. Lanjut. Dan tidak boleh dikatakan Dan tidak boleh tahabbul safar. Ini tadi sudah jelaskan. Kenapa? Berbedanya zaman fi'il dan juga zaman masdar. masdar. Kemudian tidak boleh berbeda failnya. Jituka mahabbataka iya ya. Saya mendatangimu karena kecintaanmu kepada saya. Saya yang datang kemudian kamu yang cinta. Berarti beda fa'il. Masdarnya pelakunya adalah dia, kemudian fiilnya pelakunya adalah ana. Baik. Bal yajibu jarruhu bilam. Dan harus wajib kalau dia tidak memenuhi syarat wajib digandengkan dengan huruf lam. Baik. Kita cukupkan dulu insyaallah. Besok kita lanjut bab maf'ul ma'ah. Jadi mudah ya, insyaallah mudah maf'ul ma'ah. Atau mudahnya nanti mafail saja. Mafail ini akan menjelaskan tentang fi'il saja. Kalau maf'ul bihi menjelaskan apa? Maf'ul bihi menjelaskan tentang kepada Siapa? kepada siapa terjadi fi'il. Ya. Kalau maf'ul mutlak apa? Maf'ul mutlak menguatkan fi'il atau menjelaskan jenis fi'il atau menjelaskan bilangan terjadinya fi'il. Kemudian itu mutlak. Kemudian maf'ul ma'ahu bersama siapa? bersama siapa? Ma'ahu bersama siapa? Jadi beda nanti artinya bersama siapa dengan nanti ma'ahu artinya musahabah. Musahabah beda nanti artinya dengan musyarakah. Bersekutu, bersama-sama mengerjakan fi'il tersebut. Musahabah hanya karena ada dia di situ, hanya karena ada sesuatu tersebut pada saat kita melakukan fi'il. Tapi kalau musyarakah, dia dan kita sama-sama mengerjakan fi'il. Antum paham bedanya? Kalau yang ini kalau musyarakah ini nanti menjadi atof, hukumnya atof. Contohnya misalnya antum ta'allamtu. Misalnya antum katakan ta'allamtu. Ta'allamtu. Saya belajar. Wal baba. Saya belajar dan juga bersama maksudnya saya belajar bersama pintu. Di sekitar saya ada pintu, misalnya begitu. Tapi kalau antum katakan di sini atof, kan nanti hukumnya wawu jamaah. Kapan dia menjadi kuat hukumnya menjadi wawu jamaah, kapan dia lemah menjadi wawu jamaah. Kalau dia wawu lemah menjadi wawu jamaah, maka dia nanti kondisinya menjadi wawu atof. Hanya dua kondisinya saja. Apakah dia wawu atof atau wawu jamaah? Kalau antum katakan di sini adalah wawu atof, maka seakan-akan antum pintu dan antum sama-sama belajar. Berarti nanti sama-sama hasilnya menjadi alim. Antum paham? Jadi beda antara musahabah dengan musyarakah. Kalau musahabah ini makna untuk wawu ma'ah. Kalau musyarakah ini makna untuk wawu atof. Sama-sama mengerjakan fi'il. Dia dan antum sama-sama mengerjakan fi'il. Kalau ini antum mengerjakan fi'il bersamaan ada
sesuatu tersebut. Apakah nanti benda mati atau benda hidup? Paham ya, insyaallah? Oh, jadi bang, saat kita lagi belajar kan ada orang yang datang. Ada orang ribut misalnya. Iya. Baik. Bersama. Begitu. Kalau yang musyarakah kayak ini saya. Kayak antum dan antum sama-sama belajar begitu. Intinya beda antara musyarakah dan musahabah. Jadi insyaallah besok kita lanjutkan. Wassallallahu wasallam mubarak ala nabiyina Muhammadin subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.